Untuk di MPL Season 9 ini terjadi beberapa perubahan dari segi roster dan manajemen. Seperti contohnya ada beberapa player MDL dari RRQ Sena yang naik ke RRQ Hoshi, dan perubahan kapten juga yang sebelumnya dari Vin jadi R7, dan juga saya sendiri yang di season 8 sebelumnya seorang analis dan di season ini dipercaya untuk menjadi seorang coach, sedangkan Soso juga menjadi manajer RRQ Hoshi menggantikan Bram. Untuk pemilihan R7 sendiri menjadi kapten itu karena ya membuat suasana baru lah. Ibaratnya si Vin juga sudah beberapa season menjadi seorang kapten dan salah satunya juga R7 adalah senior juga di sini. Jadi supaya bebannya bisa dibagi lah untuk ke R7 juga, dan R7 saya rasa dari pribadinya juga bisa lah dan siap untuk menjadi sosok kapten yang baru bagi anak-anak RRQ Hoshi. Tanggapannya ya nothing special sih, ya udah gitu. Karena emang udah kenal satu sama lain juga, jadi ya nggak ada yang spesial gitu. Untuk beban pastinya adalah beban, kayak pasti adalah pressure-nya juga lebih gede karena lu dianggap sebagai kayak yang lebih tinggi gitu, dan gimana caranya untuk menyatukan mereka kayak gitu. Jadi jobnya lumayan lah nambah, tapi nggak banyak soalnya anak-anaknya udah jago juga. Tantangannya ya di saat kalau misalnya kita lagi mainnya lagi absurd kayak gitu-gitu, balikin mentalnya kayak gimana. Terus kalau misalnya kayak ada yang lagi ribut ya gue coba tenangin lah gitu. Terus ya harus sering puji-puji mereka juga gitu. Harus lebih mengalah lah tantangannya. Untuk tantangan sendiri menjadi coach ya tertantang sih untuk menjadi coach sih jujur, karena sebelumnya saya pure analis dan benar-benar di balik layar dan membantu Acil untuk proses di MPL Season 8, sedangkan di season ini saya harus ada di depan untuk menjadi sosok yang tampil lah ibaratnya di season 9 ini. Rasanya gimana ya, rasanya cukup tertantang sih dan dipaksa untuk lebih belajar dan belajar lagi, lebih mengimprove lagi, dimana dari segi mungkin draft dari RRQ Hoshi sendiri, pemilihan hero-nya, dan juga gameplaynya. Kalau dari kesulitan sendiri menjadi coach, ya tidak bisa dipungkiri pasti agak grogi lah, grogi gitu kan, karena sebelumnya ya memang benar-benar bukan sosok yang ada di depan gitu. Meskipun sudah dari season 8 kumpul sama anak-anak, tapi untuk menjadi seorang coach juga pasti ada rasa canggung sedikit gitu loh. Itu aja sih paling yang menjadi kesulitan ketika saya menjadi coach awalnya. Untuk trio MDL sendiri ada Aether, Yumi, dan Violence untuk mempersiapkan regenerasi lah. Karena kan di season 9 ini juga ada beberapa player yang mengikuti pelatnas, dan juga menurut saya sendiri mereka juga layak lah untuk naik ke area Hoshi karena mereka punya skill yang oke. Ketika melawan Onyx, ketika mereka main kenapa kalah, sebenarnya mereka mampu kok untuk bermain di MPL. Cuma mungkin karena ya pertama kali mereka bermain di panggung MPL dan sangat berbeda ya, karena sedangkan di MDL sendiri itu kan mereka bermain online, sedangkan di MPL ini mereka bermain offline. Ya mungkin adalah sedikit kayak pressure mental di situ, tapi sebenarnya mereka memiliki skill yang cukup oke. Terlihat dari gamenya juga mereka memberikan perlawanan terhadap Onyx, dan saya sendiri sengaja memberikan mereka pengalaman melawan Onyx supaya mentalnya juga terbentuk dari situ. Ya hasilnya mungkin kurang memuaskan karena pada match itu pertama kali kami bertiga bermain di MPL dan langsung menghadapi big match. Yang dirasain ya waktu main itu kehilangan arah, kayak mungkin di latihan kami bisa kayak berpikir banyak, planning mau ngapain. Tapi waktu main di stage itu kayak full ngeblank, mau ngapain kayak mau ke atas bingung, terus akhirnya muter dan nggak dapet apa-apa. Jadi after kami kalah lawan Onyx, khususnya aku kayak sedikit kena mental lah waktu malamnya habis kalah, karena ya itu nggak sesuai ekspektasiku dan juga terima hujatan yang banyak. Tapi itu hanya bertahan 1 hari sih, kayak malamnya doang, terus besok paginya kayak termotivasi buat lebih baik dan mau buktiin kalau aku nggak sesuai apa yang mereka hujat gitu, karena aku bisa buktiin di pertandingan selanjutnya.
Pas masalah lawan Onyx cuman bebentrokan aja sih shot call-nya, terus tabrakan. Jadi kami agak pusing-pusing lah. Gara-gara agak bising ya kan, jadi kami kurang fokus. Pas habis selesai lawan Onyx, rasanya pengen lawan lagi, soalnya kurang puas dengan hasil kami sendiri. Hasil pas sudah selesai pertandingan ya paling ada orang menghujat. Cuman ya lucu aja sih komen-komennya, nggak sampai kena mental lah. Suatu kehormatan beberapa player kita bisa masuk ke dalam tim SEA Games, yaitu ada Albert, Vin, dan R7. Namun untuk sistem latihannya sendiri, antara pembagian waktu untuk scrim dengan RRQ Hoshi dan Platnas ya lebih pinter ngatur waktu aja sih sebenarnya. Jadi ketika mereka Platnas ya kita scrim dengan player-player yang ada di sini. Ketika mereka selesai dari Platnas ya mereka scrim dengan RRQ Hoshi. Untuk di season ini mungkin bisa dibilang bangga seneng ya bangga seneng. Cuma sedikit kasihan aja karena ya mereka harus bisa membagi waktu, pasti lebih capek lah. Saya salut sih mereka seprofesional itu dan mereka tetap bisa memberikan performa terbaiknya di MPL Season 9 ini. Kalau misalnya gue lagi Platnas, sebenarnya udah diaturin sama mereka juga, jadi kayak mereka ada schedule-nya buat kapan harus Platnas, kapan harus sama timnya sendiri. Jadi seminggu itu ibaratnya 4-3 lah. Mungkin 4-nya tim, 3-nya Platnas, mungkin 4-nya Platnas, 3-nya tim ya. Untuk live stream ya udah desain juga nggak stream kan, fokus dulu buat MPL sama SEA Games. Untuk Lemon sendiri, kenapa kok dia bermain ketika melawan EVOS El Clasico di leg yang pertama ya karena pada saat itu dia udah siap lah untuk bermain, udah ready dari hasil latihan juga dia udah sangat ready. Tapi kenapa kok bisa kalah? Mungkin dari segi chemistry lah, kita nggak bisa pungkiri Lemon juga sempat rehat 1 season dan dari segi chemistry mungkin dan gameplaynya lah kurang balik perform 100% sih. Tapi aku yakin Lemon pasti akan balik performa terbaiknya. Untuk bermain di playoff atau tidak, kita tunggu aja lah di playoff. Oke, untuk bahas soal patch sih, memang cukup merubah dari segi draft dan gameplay ya di patch terbaru ini. Otomatis dari segi gameplay sendiri juga pasti RRQ Hoshi juga pasti melakukan beberapa adjustment lah. Jadi kayak pemilihan hero sendiri sekarang ini lebih luas. Ya kita persiapkan sebaik-baiknya di scrim. Seperti yang kalian ingat, seorang Albert pun juga bisa bermain Baxia Hyper lah ibaratnya di patch kali ini. Di playoff nanti akan ada perubahan draft mungkin banyak sih. Menguntungkan atau tidak sebenarnya ya tinggal gimana cara kita cepat melakukan adaptasi aja sih. Bisa menguntungkan, bisa nggak menguntungkan. Untuk goals di MPL Season 9 ini pasti kita pengen lah menjadi juara di Season 9 setelah mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di Season 8 dan di M3. Untuk konsistensi sendiri ya memang kita di regular season konsisten, tapi harapannya kita bisa konsisten di playoff juga sampai grand final dan kita bisa kembali mengangkat piala di MPL Season 9. Siapapun yang main dan yang nggak main ya kita menang bareng, kalah bareng.